Sebelumnya saya sangat bangga dengan Anda semua yang pada saat ini berkumpul tidak lain untuk mengikuti diklat Banser tersebut. Apa yang telah disampaikan tadi, yaitu 20 tahun sampai sekarang belum ada yang namanya diklat tersebut, baru kali ini. Mudah-mudahan ini semuanya nanti akan berlanjut. Mudah-mudahan juga nanti akan melahirkan yaitu banser-banser yang ampuh, banser-banser yang memang betul menjaga ulama, menjaga NU dan juga menjaga NKRI yang kita sangat sayangi bersama ini. Kemudian selanjutnya apa yang telah disampaikan tadi, saya kebagian materi daripada akidah. Akidah di sini sesuai dengan apa yang telah saya bagikan, yaitu materi aswaja atau ke-NU-an. Ini sangat penting bagi kita bersama. Sangat penting bagi banser-banser ini mengetahui tentang masalah ini, agar supaya kita ini nanti tidak dibully oleh orang-orang lain. Sebab sekarang ini, akhir-akhir ini terus terang saja, banser ini menjadi bacaan daripada mereka, menjadi gorengan daripada mereka, menjadi permainan daripada mereka, menjadi tuduhan daripada mereka. Oleh sebab itu, kira-kira Anda nanti menjadi banser ini kira-kira kuat mental atau tidak? Kira-kira kuat mental atau tidak? Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak terpengaruh dengan apapun. Saya nangis kalau misalkan saya ini mendengarkan banser itu diginikan, digitukan dan lain sebagainya, digoreng sini, digodok ke sana dan lain sebagainya. Orang terus terang saja, saudara kita sesama NU kalau melihat daripada apa yang diberitakan tersebut, kadang-kadang terpengaruh. Lah, oleh sebab itu sekali lagi, dengan pembekalan yang sedemikian ini, Anda harus betul-betul kokoh, harus betul-betul bertahan, dan harus betul-betul yaitu menjaga mental. Jangan sampai mental Anda menjadi lemah untuk disebabkan menjadi banser tersebut. Sebab banser itu adalah merupakan tentaranya NU, penjaga NU, penjaga alim ulama, penjaga guru-guru kita, dan bahkan yaitu menjaga NKRI. Mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, mari kita simak bersama, yaitu tentang masalah akidah. Ruang lingkup ajaran Islam. Di situ sudah ada. Itu poin-poin dulu. Ruang lingkup ajaran Islam ala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu ada 3 pokok, yaitu akidah atau tauhid, atau yang lebih dikenal dengan iman. Kemudian yang kedua, syariat. Syariat ini bisa mengkerucut kepada fikih. Kemudian yang ketiga adalah tasawuf, mengkerucut kepada akhlak. Tetapi saya hanya mengambil satu berhubung memang saya ditugaskan untuk memberikan materi tentang masalah akidah yang poin yang pertama itu. Akidah menurut istilah adalah keyakinan, atau lebih khas lagi disebut dengan iman. Sesuai dengan maknanya, yang disebut akidah ialah bidang keimanan dalam Islam dengan meliputi semua hal yang harus diyakini seorang muslim, seorang mukmin. Termasuk bidang akidah ialah rukun iman yang ke-6. Rukun iman yang 6. Sebagaimana yaitu di dalam tulisan Arabnya, kita sering membaca amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Saya beriman kepada Allah, saya percaya kepada Allah, saya percaya kepada malaikat-malaikat Allah, saya percaya kepada kitab-kitab Allah, dan saya percaya kepada rasul-rasul Allah, dan juga saya percaya dengan hari kiamat,
dan saya percaya dengan qada dan qadarnya, dan qadar baik itu khairihi, baiknya qada dan juga buruknya qada, itu semuanya minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, di dalam Islam ajaran akidah ini wajib kita ketahui. Dan bahkan dalam Maratibul Iman itu, di dalam kitab Kasifatus Saja itu sebetulnya ada tingkatannya, itu ada 5. Tapi tidak saya sebutkan semua. Hanya 2 saja ya, 2 saja. Nanti kita ini ada di mana, dan jangan sampai nanti kita ini, jangan sampai keimanan kita itu tidak sah di dalam Islam. Kader-kader daripada NU melalui diklat ini hendaknya betul-betul, yaitu mengetahui tentang masalah keimanan ala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, maratibul iman itu adalah yang disebut dengan imanu taklidun, iman taklid. Iman taklid itu iman yang mana? Iman taklid itu adalah iman yang menurutnya tahu dari gurunya atau tahu dari orang lain. Seperti contoh misalkan saya percaya dengan adanya Allah. Itu tahunya dari mana? Saya tahu dari guru saya. Terus dalilnya apa? Tidak tahu. Pokok saya percaya bahwa Allah itu ada. Itu katanya siapa? Kata guru saya. Saya percaya dengan guru saya mengatakan bahwa Allah itu ada. Dalilnya apa? Tidak tahu. Buktinya apa? Tidak tahu. Itu namanya iman taklid. Iman taklid itu iman ikut orang lain. Iman ikut orang lain. Ya seperti ikut gurunya, ikut temannya dan lain sebagainya. Tapi mantap dalam hati. Lah, menurut Islam, iman yang tingkatan pertama atau taklid tersebut apakah sah? Sah imannya, tetapi berdosa apabila dia mampu menggali dalil-dalil atau bukti-buktinya. Tapi yang terpenting yang pertama itu adalah taklid. Norok buntek katanya orang India. Ya, tahu ya, iman norok buntek itu ya. Kemudian yang kedua, yang disebut dengan iman itu iman ilmu. Dia sudah mengetahui tentang ilmu-ilmunya atau bukti-buktinya. Seperti saya percaya kepada Allah. Loh, buktinya apa? Buktinya adanya langit dan bumi dan seisinya ini ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah. Itu suatu bukti. Atau mungkin Allah itu berkuasa. Allah itu berkuasa. Dalilnya apa? Kalau dicari dalil-dalil, sebab ada dalil akli, ada dalil nakli. Ini nanti panjang nanti pembahasannya. Sudah saya singkat saja. Ini secara dalil nakli, dalil yang tercatat di dalam dalil yang di dalam Al-Qur'an. Misalkan Allah itu berkuasa. Innallaha syai'in qadir. Bahwa Allah itu adalah pada tiap-tiap sesuatu itu adalah kuasa. Itu dalil. Kalau semua kita ini sudah mengerti tentang demikian, maka disebut dengan yaitu iman ilmu. Iman yang sudah disertai dengan ilmu. Sudah itu aja. Sebetulnya ada 5 itu. Dan kita langsung saja kepada materi tersebut. Disiplin ilmu secara khusus membahas akidah Islam tauhid, atau dikenal juga dengan ilmu usul atau ilmu usul. Ilmu usul itu adalah ilmu pokok, atau bisa disebut dengan ilmu kalam, yang nanti akan dijelaskan pada bagian aswaja, nanti poin yang nomor berapa nanti, pokok nantilah ya. Kemudian sekarang mari kita bersama-sama simak hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi la taftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqatan."
fawahidatun fil jannah wasintani. Ini mohon maaf, ketambahan alif ini bukan sengaja, alifnya masuk sendiri. Wasintani itu ya, jadi alifnya itu di apa namanya dihilangkan. Tidak tahu kok moro kebobolan alif satu. Wasintani wasabuna finnar. Qila man hum ya Rasulullah? Qala ahlus sunnah wal jamaah. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang artinya, demi Tuhan yang menguasai jiwa Muhammad akan berfirqah umatku sebanyak 73 firqah. Yang satu masuk surga, sedangkan lainnya masuk neraka. Kemudian sahabat bertanya, siapakah yang masuk surga ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, ahlus sunnah wal jamaah. Sahabat-sahabat sekalian, ahlus sunnah wal jamaah yang nanti akan masuk surga. Tetapi yang mana ahlus sunnah wal jamaah? Akhir-akhir ini banyak orang mengaku dia itu ahlus sunnah, ya. Atau mungkin biasa kalau di luar negeri itu orang yang ahlus sunnah wal jamaah itu bisa disebut dengan sunni, faham sunni semacam itu. Yang sering kita dengar biasanya semacam itu. Kemudian tersebut dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin bahwa 73 firqah yang sesat itu berpokok kepada 7 kelompok. Mari kita nanti bersama-sama simak. Jadi dari 73 itu nanti yang sesat tersebut itu berpokok kepada 7 kelompok. Yang pertama adalah, kenapa kok saya memuat orang yang yang di situ memuat selain daripada ahlus sunnah wal jamaah agar supaya kita ini tahu. Itu kadang-kadang kata faham ini, faham itu dan lain sebagainya. Kaum Syiah, kaum yang berlebihan memuja Sayyidina Ali, mereka tidak mengakui Khalifah Abu Bakar, tidak mengakui Umar, Utsman. Kaum ini terpecah menjadi 22 golongan. Jadi Syiah itu sudah pecahnya itu 22. Ya. Yang paling berbahaya akan memusuhi 3 sahabat tersebut. Itu yang paling pokok. Sebab faham Syiah itu ada yang memang sangat-sangat ya, istilahnya itu sangat jahat lah. Kemudian ada lagi yang di bawah sampai yaitu faham yang agak lunak gitu. Tapi tetap alirannya itu adalah Syiah. Tapi saya tidak secara detail untuk siapa-siapa. Pokok yang penting jumlahnya itu. Jadi 22 golongan terpecah menjadi 22 golongan. Kemudian yang kedua adalah kaum Khawarij. Siapa mereka? Yaitu kaum yang berlebihan membenci Sayyidina Ali, bahkan ada di antara mereka yang mengkafirkannya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi mengkafirkan Sayyidina Ali. Firqah ini berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa besar maka menjadi kafir. Na'udzubillah min dzalik. Kaum ini terpecah menjadi 22 golongan. Berapa jumlahnya sudah? 22 sama 22 menjadi 42. Monggo nanti dihitung sendiri. Kemudian yang ketiga, kaum Mu'tazilah. Ini kaum Mu'tazilah ini sering kita mendengarkan kaum Mu'tazilah. Yaitu kaum yang berfatwa bahwa Tuhan tidak memiliki sifat. Ini kan berbeda dengan faham kita. Kalau kita yaitu Allah mempunyai sifat, Tuhan mempunyai sifat. Dan ini kaum ini tidak mengakui atau dia memfatwakan bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat, tidak memiliki sifat. Manusia membuat pekerjaannya sendiri. Tuhan tidak bisa dilihat dengan mata di sorga. Orang yang melakukan dosa besar diletakkan di antara 2 tempat. Besok itu menurut paham ini ada 3 tempat berarti. Ada sorga, ada neraka, ada di antara 2 tempat.
Nah ini yang katanya yang di sini ada di dua tempat ini. Naudzubillah. Kalau kita kan enggak. Lah di antara dua tempat ini di mana gitu. Apa namanya, dekat dengan sorga atau dekat dengan neraka? Ini pahami yang sedemikian tidak perlu kita ikuti. Pokoknya sekedar tahu saja. Kemudian Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naiknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya roh saja menurut mereka. Kaum ini terpecah menjadi 20 golongan. Berapa jumlahnya sekarang? 62 ya. Kemudian 4 kaum Murji'ah, yaitu kaum yang berfatwa bahwa membuat maksiat tidak memberi mudarat kalau sudah beriman. Kok enak men? Menurut mereka ya, orang kalau sudah beriman sekalipun dia itu melakukan perbuatan dosa atau mungkin menyalahi dan lain sebagainya, itu katanya tidak masalah. Itu tidak masalah. Kok enak men orang yang demikian ini. Sebagaimana berbuat kebajikan tidak memberi manfaat kalau dia kafir. Kaum ini terpecah menjadi 5 golongan. Silakan dihitung sendiri. Kemudian yang kelima adalah kaum Najariyah, yaitu kaum yang memfatwakan bahwa perbuatan manusia adalah makhluk, yakni dijadikan Tuhan. Namun mereka berpendapat bahwa sifat Tuhan tidak ada. Kaum ini terpecah menjadi 3 golongan. Yang keenam, kelompok yang keenam, kaum Jabariyah. Kaum Jabariyah ini yaitu kaum yang memfatwakan bahwa manusia majbur. Apa yang dimaksudkan dengan majbur? Artinya tidak berdaya apa-apa. Manusia itu tidak berdaya apa-apa. Ini mohon maaf, ini kasab ini ya. Kasab atau usaha. Bukan kesabaran, mohon maaf, ini keliru ketik ya. Kasab itu usaha itu loh. Ya. Makanya di sini kasab atau usaha tidak ada sama sekali. Kaum ini hanya 1 golongan. Kemudian yang ketujuh, maksudnya yang tadi yang masuk neraka tersebut, kaum musabbihat. Kaum musabbihat ini adalah kaum yang memfatwakan ada keserupaan Tuhan dengan manusia. Misalnya, Tuhan itu bertangan, berkaki, duduk di kursi, naik dan turun tangga dan sebagainya. Ini menurut kaum musabbihat, menyerupakan Tuhan diserupakan dengan makhluknya. Padahal menurut kita adalah di dalam sifat wajib bagi Allah itu adalah mukhalafatu lil hawadis. Nah ini katanya bertangan, berkaki sehingga berjalan dan juga naik turun ke atas ke bawah, dan ini faham yang juga faham yang sesat dan faham tidak perlu kita ikuti dan hanya kita ketahui saja. Seperti mereka itu mengartikan bahwa yadullah fauqa aydihim. Di dalam Quran itu kan ada yadullah fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maksudnya mereka itu Tuhan itu bertangan dengan manusia, mukhalafatul lil hawadis. Yang dimaksudkan yadun di sini adalah bukan tangan-tangan fisik seperti ini. Yang dimaksudkan yadun menurut kita adalah kekuasaan Allah itu di atas kekuasaan manusia. Ini kelompok-kelompok yang yang tadi yang 7 tersebut yang sesat, atau kelompok-kelompok yang finnar tersebut. Ini menurut kitab tersebut. Kemudian masuk yang ke-8. Yang ke-8 dan yang selanjutnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga sempurnalah 73 golongan sebagaimana yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW pada hadis yang tadi telah saya bacakan tersebut. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, kemudian kita masuk kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini merupakan akidah bagi kita bersama. Kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah itu muncul pada abad yang ketiga. Setelah 200 tahun ya, setelah 200 tahun dari tahun Hijriah, itu masuk kepada abad yang ketiga sebagai reaksi daripada firqah-firqah yang sesat sebelumnya.
Kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah penganut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al Jamaah ialah penganut i'tiqad jamaah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I'tiqad Nabi dan para sahabat itu telah termaktub dalam Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu secara terpencar dan belum tersusun secara rapi dan teratur. Namun kemudian disusunlah secara rapi dan teratur oleh ulama usuluddin atau ulama yaitu yang ahli di bidang akidah. Dalam hal ini Nahdlatul Ulama menjadikan dua ulama sebagai i'tiqad madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Itu biasanya dikenal di dalam kitab tersebut atau kitab Ittihadus Sadatil Muttaqin, syarah daripada kitab Ihya Ulumuddin. Itu ada kata-kata idza utliqa Ahlus Sunnah wal Jamaah fal muradu bihi al asy'ariyatu wal maturiyah. Apabila disebutkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka maksudnya adalah orang-orang yang mengikuti rumusan faham Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi kalau misalkan disebutkan atau kebalikannya misalkan faham Asy'ariyah, itu sudah barang tentu yang dimaksudkan adalah faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu juga ada orang mengatakan misalkan mengikuti faham Abu Mansur Al-Maturidi, itu juga yang dimaksudkan adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah kemudian berhubung sekarang ini akhir-akhir ini banyak orang yang mengatakan bahwa dirinya itu juga paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka di kalangan NU ditambahi Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Itu lebih mantap itu ya. Lebih mantap. Sama dengan begini. Saya dulu sekolah madrasah. Madrasah itu sendiri sudah sekolah. Ini berarti mentakkidkan, menguatkan gitu loh. Menguatkan bahwa yang dimaksudkan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah An-Nahdiyah. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, kemudian sekarang masuk kepada yang dimaksud dengan aqaid seket atau aqaid yang 50. Sebab sekarang ini kecenderungannya di kalangan anak-anak kita, adik-adik kita, ini sekarang ini nampaknya sudah tidak mengenal yang namanya aqaid seket, aqaid yang 50. Oleh sebab itu pembekalan di dalam diklat ini ya, saya akan memberikan kekuatan, kemantapan dalam hati kita tentang masalah aqaid atau akidah yang 50 tersebut. Umat Islam yang menganut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah itu wajib hukumnya mengetahui aqaid 50 sebagaimana berikut. Jadi sekali lagi, bagi kita umat Islam yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah khususnya An-Nahdiyah, ini wajib bagi kita mengetahui tentang aqaid yang 50. Sekalipun nanti misalkan masih belum yaitu tahu tentang masalah dalil-dalil yang saya tadi terangkan ya. Tetapi yang terpenting apa saja poin daripada 50 yang wajib kita ketahui tersebut. Secara detail di sini, yaitu yang pertama adalah poin daripada 50 tersebut, sifat wajib bagi Allah ada 20. Sifat wajib bagi Allah ada 20. Dan ini harus kita mantap dalam hati dan harus kita ketahui. Makanya saya
yaitu memberikan materi beserta makalah ini, ya mudah-mudahan bermanfaat. Masalahnya apa? Masalahnya nanti kalau misalkan hanya di sini itu biasanya ya hanya dilihat setelah itu selesai. Tapi kalau ada makalah yang semacam ini barangkali nanti menjadi renungan, menjadi bacaan di rumah kita masing-masing. Ya. Di samping kita mungkin, waduh aku biyen wis tahu ngaji Aqidatul Awam, wis saya kita ngaji mana? Lah ini kan timbul yang sedemikian, memberikan motivasi yang sedemikian ini. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, sifat wajib yang 20 dan ini sifat wajib ya. Sebab nanti ada kebalikan itu sifat mustahil bagi Allah yang jumlahnya pun juga 20. Dan ini poin daripada 50 akidah tersebut. Yang pertama, sifat wajib bagi Allah itu adalah wujud. Wujud ini tidak perlu saya dengan dalilnya ya. Insya Allah nanti kalau dia dalilnya nanti tidak nutut ini, tidak nutut. Pokok yang terpenting ini secara ijmal, secara global, secara singkat. Andaikan misalkan ada wujud, ada buktinya ada apa? Panjenengan sedaya insya Allah sampun mengetahui tentang bukti-buktinya. Percaya kalau adanya Allah, kalau Allah itu ada. Buktinya apa? Ini adanya langit dan bumi dan juga kita. Kita ini ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah. Jadi sing apa namanya yang menjadi bapak, aku yang menciptakan anak saya. Kapan menciptakan? Yang menciptakan itu adalah Allah. Anda yang mensyaratkan saja itu. Bisa jadi, bisa tidak kan begitu dah. Bisa jadi, bisa tidak itu. Jadi yang jelas itu adanya langit dan bumi dan isinya. Itu semuanya itu bukti adanya Allah pun. Kemudian yang kedua yang harus kita ketahui qidam. Qidam ini terdahulu. Allah itu terdahulu. Allahu apa namanya? Wa huwa awwalu wal akhiru. Allah itu adalah terdahulu ya. Terdahulu, tapi terdahulunya itu tidak ada permulaannya. Al-awwalu la ibtidai. Ya. Allah itu terdahulu tetapi tidak ada permulaannya. Itu adalah Allah. Tapi kalau kita kan misalkan dahulu ada permulaannya. Ada permulaannya. Tapi kalau Allah terdahulu tapi tidak ada permulaannya dan juga Allah itu akhir, tidak ada intiha. Tidak ada apa namanya? Ujungnya itu tidak ada batasan atau tidak ada totokannya, tidak ada. Jadi kita bagaimana Allah? Ya Allah terdahulu, ya Allah yang terakhir. Kita jangan sampai di dalam hati itu mempunyai kewaswasan misalkan, lah yo sadurunge Allah iku jangan. Ini iktikad kita, akidah kita yang seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah baqa. Baqa itu adalah kekal. Baqa itu adalah kekal. Allah itu kekal. Allah itu tidak berubah. Allah itu tidak akan mengalami fana. Allah itu tidak akan mengalami perubahan, mengalami sirna. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man, tiap-tiap apa yang ada di muka bumi ini dan juga seisinya, 'alaiha fan itu akan rusak, akan binasa. Kecuali yang tidak rusak itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita mantap harus. Kemudian yang keempat, mukhalafatul lil hawadis. Allah itu tidak sama dengan yang baru atau Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Kemudian yang kelima adalah qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri sendiri, tidak ada yang mendirikan. Kemudian kita jangan sampai berpikir, lah ya boleh kan yang mendirikan. Itu kan kemanusiaan. Tapi kalau Allah tidak, Allah qiyamuhu binafsi. Adanya Allah itu dengan sendirinya. Tidak ada yang mengadakan. Kalau ada yang mengadakan berarti kan ada di atasnya Allah. Ini keyakinan kita, jangan sampai ragu kepada. Pokok Allah itu qiyamuhu binafsihi. Kemudian yang keenam wahdaniyah. Wahdaniyah itu esa, satu. Tetapi begini, satunya Allah itu berarti bukan bernilai. Satunya Allah tidak bernilai. Kalau satu dinilai bernilai bagi Allah, kan berarti Allah itu bisa saja Allah itu banyak, bisa saja Allah sedikit.
Atau mungkin kalau misalkan Allah itu satu, berarti Allah sedikit. Itu berjumlah atau tidak kalau sedikit? Berjumlah. Maka Allah itu wahdaniyah esa, satu. Sudah, tidak ada. Kalau bahasa anunya tunggal gitu ya. Tunggal. Kemudian yang ketujuh adalah kudrat, kuasa. Allah itu berkuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bahwa sesungguhnya Allah itu atas segala sesuatu itu kuasa, apa saja. Makanya sedikit-sedikit misalkan ada sesuatu yang begini ini, Allah Maha Kuasa. Ini mantap dalam hati, harus ditanamkan betul dalam hati. Kemudian iradat, berkehendak. Allah itu berkehendak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itu di dalam Yasin itu kan ada seperti ini. Kalau misalkan Allah berkehendak, misal membuat sesuatu, yaitu kun fayakun, jadi. Anda begitu kira-kira? Kan enggak toh? Kamu misalkan mau membuat sesuatu, kun fayakun, kira-kira jadi enggak? Kamu dengan misalkan Anda misalkan yang punya istri, ayo Dik, kun fayakun, iso dadi anak apa enggak kira-kira? Enggak mungkin semacam itu. Ini adalah sifat daripada Allah. Berkehendak Allah. Kemudian yang kesembilan adalah mengetahui, ilmu, mengetahui. Allah itu mengetahui alam yang nyata, termasuk mengetahui sesuatu yang gaib. Itu Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah itu mengetahui apa yang ada, poin-poin butir-butir tanah di dalam di sedalam-dalamnya itu tahu. Kalau kita kan enggak, jangankan kita ini tahu, ngerti butir-butir tanah di dalam tersebut, jangankan seperti itu. Kita di luar saja, siapa yang lewat tidak lihat, tapi Allah mengetahui. Kemudian yang ke-10 adalah hayat. Allah itu hidup. Kemudian selanjutnya 11 sama ini adalah mendengar. Allah itu mendengar apa saja. Jangankan suara, kerentek hati kita bersama itu Allah itu maha tahu. Makanya kalau misalkan kita berdoa sekalipun tidak disebutkan, tapi hati yang mohon kepada Allah, Allah itu maha mendengar. Kerentek itu apa namanya? Kerentek itu kerentek hati gitu, kerentek hati Allah mendengar itu, jangan khawatir. Allah itu mempunyai sifat mendengar. Kemudian yang ke-12 basar. Basar melihat, basar melihat. Kita tidak bisa melihat di luar dan sebagainya. Kemudian kalam, berbicara. Allah itu juga berbicara. Buktinya apa? Dengan Nabi Musa itu kan berbicara berbicara. Lah bagaimana berbicaranya? Tentu tidak sama dengan kita. Kemudian yang ke-14 adalah qadiran. Lah ini setelah poin yang ke-13 sampai ke-20 ini memperkuat sifat-sifat sebelumnya. Ini biasanya disebut qadiran, itu adalah qauluhu qadiran. Keadaan Allah itu dalam keadaan berkuasa. Kemudian yang ke-15 adalah muridan, yaitu dalam keadaan berkehendak. Kemudian selanjutnya aliman, dalam keadaan mengetahui, hayyan, dalam keadaan hidup, kemudian sami'an, dalam keadaan mendengar. Kemudian yang ke-19 adalah keadaan melihat. Kemudian yang ke-20 keadaan berbicara. Kemudian sekarang lawan daripada sifat wajib yang disebut dengan sifat mustahil itu ada 20. 20 dengan 20 berapa? 40. Lah di sini disebut dengan Adam, bukan Adam ya. Kalau Adam itu Nabi Adam. Adam itu tidak ada. Mungkinkah Allah itu tidak ada? Tidak mungkin toh.
tidak mungkin. Lah ini sifat yang mustahil bagi Allah. Mustahil Allah itu tidak ada. Kemudian yang kedua, fana. Mustahil Allah itu akan mengalami rusak. Ya. Kemudian selanjutnya, mumasalatuhu lil li hawadisi. Allah itu tidak mungkin, mustahil Allah itu sama dengan makhluknya, tidak mungkin sudah. Kemudian yang keempat adalah qiyamuhu bi ghairihi. Mungkinkah Allah itu berdirinya atau Allah itu adanya disebabkan dengan selain daripada Allah, atau mungkin ada yang mendirikan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini sifat mustahil. Kemudian selanjutnya yang keenam, sifat mustahil bagi Allah itu ta'addud. Lebih dari satu yang saya tadi sebutkan, yaitu yang esa tadi, ya. Mungkinkah Allah itu lebih dari satu? Mungkinkah Allah itu berbilang? Tidak mungkin. Kalau berbilang ya tadi itu ada Allah. Loh, kalau satu Allah itu sedikit, loh bukan itu. Bukan itu. Mustahil Allah itu lebih dari satu. Kemudian yang ketujuh adalah ajuz. Ya, ajuzun itu lemah. Ya, mungkinkah Allah itu lemah? Tidak mungkin. Yang kedelapan adalah karoha. Mungkinkah Allah itu terpaksa? Sebab kadang-kadang begini, ngapunten nggih. Ini kalau misalkan melawan daripada sifat wajibnya Allah, baik itu disampaikan secara betul-betul atau mungkin guyonan, jangan sampai. Jangan sampai. Seperti misal ya, manusia sudah banyak yang maksiat. Terpaksa Allah. Kadang-kadang ada bahasa seperti itu ya. Terpaksa Allah menurunkan bala. Seperti itu. Terpaksa Allah. Lah ini jangan. Sebab Allah lah ini ya. Allah tidak terpaksa. Ya. Gak mungkin, mustahil Allah karoha itu gak mungkin. Gak mungkin. Kalau terpaksa berarti Allah itu kan, yaitu masih mengandalkan yang lain. Padahal Allah itu qiyamuhu binafsihi, dengan sendirinya. Jadi tidak ada Allah itu terpaksa. Berarti di sini terpaksa sifat yang mustahil bagi Allah. Kan kadang-kadang ada Allah itu, kadang-kadang ada pengajian-pengajian, tidak tahulah siapa-siapa. Adanya bala ini terpaksa Allah. Nah seperti itu, tidak ada itu. Tidak ada itu. Makanya apakah itu sengaja atau memang dibuat guyon-guyonan sehingga orang itu tertawa semua, padahal ini adalah berlawanan daripada sifat wajibnya Allah. Maka kalau misalkan itu nanti memang sengaja menyampaikan hal yang sedemikian, maka dikhawatirkan murtad. Sebab sifat wajibnya Allah itu iradat, bukan terpaksa. Kemudian sifat mustahilnya bagi Allah itu adalah jahlun. Mungkinkah Allah itu bodoh? Tidak mungkin, mustahil. Kemudian yang ke-10 adalah al-maut. Mungkinkah Allah itu mati? Kemudian yang ke-11 asmam atau sumum itu, yaitu tuli. Ya. Mungkinkah Allah itu tuli? Tidak mungkin. Kemudian al-ummi, mungkinkah Allah itu buta? Tidak mungkin. Kemudian al-bukmun, mungkinkah Allah itu bisu? Tidak mungkin. Kemudian yang ke-14, mungkinkah Allah itu lemah? Itu tidak mungkin ya. Kemudian selanjutnya yang ke-15, oh ya, kalau tadi kemudian di sini yang diperkuat dengan terpaksa tersebut karihan, yaitu tidak mungkin Allah itu dalam keadaan terpaksa, itu tidak mungkin. Kemudian jahilan, tidak mungkin Allah itu dalam keadaan bodoh, tidak mungkin. Kemudian maitan, tidak mungkin Allah dalam keadaan mati. Yang ke-18 asam, yaitu tidak mungkin Allah itu tuli. Kemudian yang ke-19 a'ma, tidak mungkin Allah itu buta. Kemudian yang terakhir akam, tidak mungkin Allah itu bisu. Ini 20, 40. Kemudian di sini disebutkan di bawahnya sifat jaiz bagi Allah itu ada satu. Sifat jaiz bagi Allah itu ada satu. Lah seperti apa? Di dalam Al-Qur'an disebutkan, di situ tidak disebutkan ya, mohon maaf.
Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu mengampuni bagi orang yang dikehendaki dan juga mengazab atau menyiksa bagi orang yang dikehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Adapun Allah itu atas segala sesuatu itu kuasa. Ini sifat sifat jaiz. Jaiz itu bisa saja Allah itu melakukan ini, bisa saja tidak melakukan itu. Sesuai dengan iradahnya, sifat iradahnya, sesuai dengan sifat kehendaknya bagi Allah. Itu yang disebut dengan jaiz. Kemudian selanjutnya yang juga harus kita ketahui sifat bagi Rasul, sifat wajib bagi Rasul itu ada 4. Dan sekaligus yaitu saya sertai dengan sifat mustahil bagi Rasul. Tapi yang terpenting adalah sifat bagi Rasul itu asidku atau biasanya disebut dengan sidik. Kan sidik, amanat, tabligh, fatona. Sidik, amanat, tabligh, fatona. Sidik itu adalah jujur, al-amanah itu dapat dipercaya. Kemudian tabligh itu adalah menyampaikan, artinya menyampaikan ajarannya. Kemudian fatonah itu cerdas. Ini sifat wajib dan wajib bagi Rasul. Kemudian di sini sifat mustahilnya bagi Rasul 4. Yang pertama adalah al-kidbu. Mungkinkah Rasul itu bohong? Tidak mungkin, mustahil. Kemudian yang kedua al-khiyanah. Khianah itu adalah yaitu mungkinkah Rasul itu khianat pada umatnya? Tidak mungkin. Kemudian al-kitman, mungkinkah Rasul itu menyembunyikan ajarannya? Ini tak simpen, ini kak perlu dia. Tidak mungkin. Semuanya disampaikan oleh Rasul, semua Rasul gitu, pada umatnya termasuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat sifat mustahil bagi Rasul itu adalah al-balada atau bodoh. Mungkinkah Rasul itu dungu? Mungkinkah Rasul itu bodoh? Tidak mungkin. Semua Rasul itu adalah cerdas. Masih ada satu, tolong dicatat, di situ tidak tercatat. Sifat jaiz bagi Rasul 1. Lupa. Sifat jaiz bagi Rasul 1. Nah, jumlahnya berapa? Jangkeplah, yaitu 50. Sifat wajib 20, sifat mustahil 20, sifat jaiz bagi Allah 20, berarti 41 ditambah dengan 9 menjadi 50. Ini wajib bagi kita bersama ketahui. Lah, seperti jaiznya Rasul itu yang mana? Begini. Rasul itu kan juga orang-orang sama dengan kita. Loh, kok katakan sama padahal itu Rasul? Iya. Coba dilihat di akhir ayat surat Kahfi. Ini sekaligus saya ijazahkan kepada semua ya. Bisa diterima ya. Saya diijazahkan oleh guru saya. Lek kepingin tangi jam piro pas turu, kepingin tangi jam piro, baca akhir daripada surat Kahfi. Bagaimana bunyinya? Kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ngaten nggih anu ayat ini bener. Tapi mangke dicek malih ya. Dicek kula wedi lek napa nih soalnya boten kula catet boten anu. Namun eling bahwasanya ya, sifat jaiz bagi Rasul itu juga manusia biasa, bisa saja sakit, bisa saja sembuh, bisa saja sehat, bisa saja lapar, bisa saja dahaga, bisa saja Rasul itu juga beristri, bisa saja dan lain sebagainya. Sifat. Tetapi perbedaan kita dengan Rasul, basaron lakal basyar. Manusia yang tidak sama seperti kita manusia pada umum. Kul innama ana basyarum. Katakanlah Muhammad bahwa sesungguhnya kami ini adalah manusia. Mislukum, ya sebagaimana kalian itu. Tetapi perbedaannya yuha ilayya.
Allah memberikan wahyu kepada kami. Itu perbedaannya seperti itu. Ya. Kalau kita bukan wahyu, kadang-kadang apa namanya? Kadang-kadang ngipi itu ngipi, oh boleh cara Jawa nih, nomor itu. Ya seperti itulah. Itu para bapak, sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati. Sebetulnya materi ini banyak ya. Masalah kalau kita menyangkut masalah rukun iman ini masih dapat satu, tetapi lain-lain kali saja. Nanti kalau misalkan ya ada event-event tertentu saja, nanti akan saya lanjutkan. Ini masalahnya mengkerucut kepada yang namanya tauhid. Oleh sebab itu, sebagai kader daripada Banser dan juga apa namanya bekal untuk selanjutnya akidah yang semacam ini kita tanamkan dalam hati. Terus kemudian yang terakhir, barangkali ada cetakan-cetakan yang kurang, mohon maaf. Atau mungkin tulisan atau mungkin dan lain sebagainya ada yang kurang, keliru dan lain sebagainya. Manusia biasa, mohon maaf yang sebesar-besar. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.